Nah, sekarang kita akan belajar ya. Sebelumnya kita lihat dulu di sini. Nah, untuk pengabsenan sebelumnya, sok silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa dulu agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sok silahkan ketua kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita absen dulu ya. Sini masuk semuanya tidak? Siapa yang tidak masuk? Arya Bimantara. Perasaan kemarin malam masih on-nya, gegalak-galakan di grup gitu. Sekarang tidak ada. Keterangannya apa? Tidak ada. Oke. Nah, nggak apa-apa. Nah, sekarang Ibu mau mengabsen kalian, cuman agak sedikit berbeda mengabsennya kayak di sini ya. Nah, ketika Ibu nanti panggil namanya, biasanya kan kalau dipanggil namanya, kalau di absen bilang hadir. Ya. Nah, sekarang kalian di absennya dengan emoji. Emoji di sini menandakan dengan suasana hati kalian. Apakah kalian senang, marah, atau sedih? Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Yang pertama di sini Akbar Nurwalid. Oh, nggak ada. Kemana sih Akbar? Ada keterangannya nggak? Enggak. Perasaan malam on ya? Nggak bilang Bu, saya sakit atau gimana gitu. Nah. Yang kedua Atapunisa. Senang. Oke. Aryan Bimantara nggak hadir ya? Aulia Jesse. Senang. Alhamdulillah. Cahya Wijaya. Nyahulang. Bagaimana suasana hati sekarang Cahya? Apakah senang, marah, atau sedih? Senang. Terus lagi Daniel. Senang, harus semangat atau senang Bu gitu ya. Jangan melihat senang tapi suasana sedih gitu ya. Terus lagi Edo. Senang, udah senang ya, soalnya sesuai dengan warna bajunya, warna merah. Gayatri, senang. Terus Geovan Hafiz, senang. Alhamdulillah. Inka, senang, ya harus ya semangat. Khairul Maulid, senang. Kenapa nggak ada yang sedih, nggak ada yang sedang marah? Jangan-jangan ayah didinya ada orang lain kalian menutupi. Muhammad Alfian? Senang, alhamdulillah bisa ketemu dengan Alfian ya hari ini. Maulana Pratama? Senang. Melin? Ada senang. Muhammad Faisal Iqza? Sedih? Kenapa sedihnya? Jangan-jangan gara-gara malam tadi ya? Nah, ayo. Muhammad Revan? Senang. Naura Rashifa? Neng Suci? Rafa Awal? Senang. Ya, Renita? Rita Aulia? Senang. Rizky Maulana? Sherin? Sila? Senang, seberi nyerengnya. Suci Nurrahma? Nur Hasanah, kok jadi Nurrahma ya? Senang, sedih, marah? Senang. Zahira?
Alhamdulillah, berarti ya 99% hari ini dalam keadaan senang. 1%-nya lagi Faisal ke dalam keadaan bersedih. Nah, selanjutnya dulu. Kita adakan dulu ice breaking. Nah, sok silakan berhadapan. Duaan-duaan berhadapan. Kalian sudah berduaan ya, berdiri. Ya, berdiri sama temennya berhadapan. Ayo. Nah, ice breakingnya adalah tangan, tangga, tangkap. Kalian pegang ballpointnya. Ada ballpoint? Ya. Pensil, ballpoint boleh. Nanti cluenya diperhatikan. Ketika berarti ibu bilangnya tangan, berarti kalian megang tangan. Ya. Tangga megang paha. Tangkap berarti kalian menangkap ballpen teman kalian. Oke? Sok. Satu-satu berarti nanti kan pahala-hala siapa anu nangkepna. Berarti seorang satu pegang pensilnya. Satu-satu pegang pensil. Sok. Kan nanti kalau mau tangkap yang siapa? Renita. Sok, satu-satu pegang pensilnya. Kalian mempertahankan si tangkapnya. Jadi tangkapnya dipertahankan ya. Ya. Kalau tidak bisa pakai buku boleh. Satu orang satu ya. Siap? Oke. Nanti kalau ibu misalkan pegang tangga, berarti kalian pegangnya paha. Tangan, pegangnya tangan kalian. Tangkap berarti kalian menangkap pensil teman kalian. Paheula-heula. Duluan. Ya, gitu. Sok. Siap? Mana? Udah ada? Boleh, kalau pensilnya cuma satu, bolehlah disimpan berarti di meja ya, disimpan. Alatnya apa saja? Boleh kan, nanti kan ini tuh punya kalian, berarti nanti saat Maulana ngambil punya Rizky, nanti gitu. Paheula-heula. Siap? 1, 2, 3. Tangan, tangga, tangan, tangkap. Oke, siap? Satu kali lagi. Tangga, tangga, tangan, tangga. Tangga. Satu kali lagi. Konsentrasi. Tangga. Tangan. Tangan. Tangga. Tangkap. Udah semangat? Oke, kalau sudah silakan duduk kembali. Nah, Ibu sekarang akan mengingat kembali materi yang sebelumnya. Masih ingat materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Sebelum kita masuk ke hukum Newton kemarin. Apa? Zoonosis. Ya betul, zoonosis itu selangan ya. Tapi materi intinya kita sebelum zoonosis itu materi apa? Itu kan rabies juga sama karena zoonosis kene. Ayo, sebelum zoonosis kemarin apa materinya tentang? Masa ibu masih ingat kene dah? Sel. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tar dulu ya.
Nah, kita akan belajar tentang ini. Hukum Newton. Tapi sebelumnya, kalian silahkan lihat dulu video berikut ini. Ya. Dari video ini, apa yang kalian dapat tangkap atau dapat ambil kesimpulannya yang barusan? Apel, pasti itu apel. Terus apelnya kumaha? Jatuhnya kemana? Ke atas, ke bawah? Terus setelah itu bagaimana? Apa gimana Cahaya? Kah? Gimana barusan? Benda atau apel yang jatuh ke bawah. Kenapa jatuh ke bawah? Karena berat. Nah, karena adanya gaya gravitasi. Nah, sekarang si apel ini yang akan kita belajari, yaitu berarti adanya tandanya gerakan ya. Nah, gerakan ini yang disebabkan oleh adanya gaya tarik dari gravitasi. Si gerak ini atau gaya ini ya, gaya ini terjadi karena adanya dorongan dari si gravitasi yang menyebabkan posisi berubah tempat. Nah, itu. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini, tadi ya betul hukum Newton. Nah, sekarang Ibu akan membagikan. Sebelumnya di sini adalah tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama ini, melalui pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan hukum Newton 1, 2, dan 3, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui diskusi dan menyelidiki, peserta didik mampu menganalisis hukum 1, 2, dan 3, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui diskusi dan penyelidikan, peserta didik diharapkan dapat menyajikan hasil analisis hukum Newton
1, 2, dan 3, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuannya gini, yang pertama kalian mengetahui hukum Newton 1, 2, 3, terus juga mengetahui contoh-contoh dari hukum Newton 1, 2, 3, dan yang ketiga ini mengetahui atau dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya hukum Newton ini adalah hukum kegiatan apa contoh-contohnya ini yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Cuman kita tidak tahu ya kalau contoh itu kalau misalkan kegiatan itu adalah contoh dari hukum Newton. Nah sekarang kemarin Ibu sudah bentuk kelompok yang suka matematika, kelompok yang mana? Kemarin yang matematika itu yang siapa? Kelompok Faisal ya. Nah di sini Maul. Oh benar lupa ya. Ibu bagikan dulu sebelum kalian nanti nonton videonya ya. Yang olahraga kemarin teh kelompok siapa? Kelompok laki-laki ya. Nah ini. Nah. Tinggal heula kegiatannya untuk para cowok. Tugas-tugas dari kalian seperti apa? Terus lagi yang kemarin yang suka sains teh kelompok mana ya? Zahira ya? Oh, ini sains. Terus satu lagi yang sains teh ini ya? Yang mana sih kemarin yang matematika ya? Yang matematika dibalik dulu. Coba. Nah ini. Iya, matematika. Lihat dulu ya, di sini Ibu akan tampilkan satu video tentang hukum Newton. Tolong dipahami dulu, dicermati dulu videonya. Nanti ini untuk yang matematika di sini. Makan berapa? Ya.
Ada sebuah gaya yang menyebabkan benda bergerak jatuh ke bawah yang kita kenal dengan gaya gravitasi. Dari peristiwa inilah, seorang ilmuwan fisika dan matematika Isaac Newton mendapat ilham bahwa pada tahun 1686 hasil penelitian ini ia tuangkan dalam sebuah buku yang bernama Philosophiae Naturae Principia Mathematica yang memuat 3 hukum tentang gerak. Seperti apakah 3 hukum tentang gerak tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Suatu objek sangat bergerak atau bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali ada gaya yang tidak seimbang yang mempengaruhi. Hukum ini kita kenal dengan hukum kelembaban. Mungkinkah dirinya yang ada benda yang tidak seimbang oleh gaya? Di luar angkasa mungkin ada, tetapi di bumi tidak mungkin ada. Contohnya saja, ia benda pasti memiliki oleh gravitasi atau gaya berat. Dari keadaan inilah, hukum satu Newton dapat diartikan juga untuk benda yang dipengaruhi gaya, tetapi hubungannya nol. Sehingga hukum satu Newton dapat dirumuskan sebagai 3M pengaturan nol. Bagaimana jika esokkan gaya yang bekerja keadaan inilah yang dijelaskan dalam hukum kelembaban untuk dapat memahami
sempurna. Nah, bagaimana menjatuhkan masuk pada hukum dan hukum. Pada saat objek menunjukkan gas keluar, maka objek tersebut berlangsung. Maka gas itu akan memberikan daya reaksi sehingga dapat mendorong objek dan menyebabkan objek tersebut bergerak. Daya aksi reaksi inilah yang kita kenal dengan hukum 3 Newton, di mana hukum 3 Newton tentang daya aksi reaksi memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama, amal besar, yang kedua, berlawanan arah, dan yang ketiga, yaitu terjadi pada kedua benda yang saling berinteraksi. Sebelum kita menutup pembelajaran saat menjelaskan materi pembelajaran kita ini, dan adik-adik bisa mengingat kembali apa saja hal penting yang telah kita pelajari bersama mengenai 3 hukum Newton tentang gerak. Hukum 1 Newton menyatakan jika letupan daya pada suatu benda sama dengan nol, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap dengan kesamaan sigma n panggungan nol. Hukum 2 Newton menyatakan kecepatan yang dihasilkan oleh resultan daya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan daya dan berbanding terbalik dengan massa benda dengan persamaan sigma n sama dengan n kali a. Hukum 3 Newton menyatakan jika benda A mengerjakan daya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan daya pada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, dengan melihat video ini kalian bahwasanya tahu bunyi dari hukum Newton 1, 2, dan 3 dan penerapannya pada kehidupan kalian sehari-hari ya. Nah, untuk lebih kalian paham, tadi Ibu membagikan kalian lembar kerja. Nah, di sini adalah lembar kerja yang tadi Ibu buat kelompok yang suka matematika, yang suka olahraga, dan yang suka IPA. Nah, di sini kalian masing-masing yang tadi sesuai peminatan kalian, di sini Ibu memberikan LKPD yang berbeda. Nah, perhatikan kebetulan yang satu kelompoknya lagi ada urusan ya. Nah, jadi untuk yang kelompok matematika ada satu kelompok. Terus lagi kegiatannya nanti Ibu jelaskan dulu ya. Ini mungkin hanya untuk yang matematika. Nanti kalian akan Ibu kasih benda-benda alat peraga ya untuk kalian praktekkan nanti di situ. Nanti silahkan ini dibaca dulu dan nanti lihat apakah misalkan mobilannya udah ada, misalkan alat geraknya sudah ada semuanya di situ. Termasuk nanti tadi ada nih timbangan bawa. Nanti kalian silahkan kerjakan LKPD-nya ya. Nih disesuaikan dengan yang ini. Ya. Nyari berarti yang 100, 200, 300, 400 gram tuh nyari dari situ sampai nanti ditarik mobilannya sama mobilnya. Iya, timbang dulu sampai ada yang 100 dipisahin dulu yang 100 gram, 200 gram, 300 gram sama 400 gram ya. Nah, sekarang untuk yang kelompok ini mempraktekkan hukum Newton berapa? 2 ya. Nah, hukum Newton 2 berarti ini kegiatannya. Nah, sebelumnya berarti tadi. Nah, berarti ini menarik
si bola kasti, nanti ibu kasihkan bola kastinya untuk huruf diperagakan. Nanti dibaca dulu, sok silakan ininya. Bentar. Dulu plastik, tasnya ya. Nah, untuk yang hukum Newton ketiga, kalian biasanya berarti kegiatannya cuma ini aja. Mendorong tembok sama permainan dorong teman. Pak dorong-dorong. Nanti ya, setelah nanti kalian melakukan mendorong tembok, bagaimana yang kalian dapatkan setelah mendorong tembok. Terus juga ketika permainan dorong teman, bagaimana, siapa yang menang, misalkan siapa yang kalah. Dan dari situ kalian simpulkan. Nah, di sini dan jawab ini pertanyaannya. Ya. Nah. Hukum Newton 3 ya. Nah. Ini juga sama ya. Ini berarti hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berarti sama pakai ini. Nah, nanti berarti ini cara menarik bola kasti. Kertasnya pakai gini, kertas ini. Nah, sok. Nanti ditariknya, ini ditarik berarti. Ini materinya ya, isi lupa, isi nggak inget. Praktikan. Ini nanti praktikan. Nih, misalkan tarik gaya keadaan bola tenis sebelum ditarik bagaimana, ditarik perlahan bagaimana. Misalkan lamun ditarik perlahan gimana posisinya, kalau ditarik perlahan berarti otomatis ikut. Kalau misalkan ditarik dengan cepat, gitu ya. Nanti dituliskan untuk jawabannya ya. Mana itu yang LKPD? Oh ini ya. Baca dulu ya. Sambil diisi, sambil diperagakan, sambil dibaca. Oh ini plastik itunya ya. Udah ada. Ini diperagakan. Hah? Iya diperagakan. Yang di sini. Iya betul sekali. Ini pengamatan yang 1, pengamatan yang 2. Ini kolomnya nanti diisi. Ya. Nih, ini pakai kertasnya yang ini untuk memeragakannya. Jawabannya ya. Jawabannya agak semua. Diisi juga ya jawabannya ini nih. Sok. Nah, kelompok ini mah sama kegiatannya, berarti kalian melakukan dorong tembok sama apa dorong-dorong berempat. Ya. Terus nanti ini dijawab pada permainan yang telah dilakukan, gaya manakah disebut sebagai gaya aksi dan gaya reaksi, jelaskan. Aksi dan reaksi berarti gaya aksi dan gaya reaksi. Kalau misalkan aksi kalian nembok nak itu berarti hasilnya juga bagaimana? Ada aksi, ada reaksi. Kalau misalkan ibu ngegebuk kamu ini karena lalaunan misalkan kerasa tapi lamun ibu setakar kebuk misalkan tarik berarti reaksinya ke kalian juga akan besar gitu. Sok ya. Kita buat jawabannya di grup jawabannya. Buku tadi secara bu. Dulu. Kadang dia coba. Oh, kok sampai.
Abi tuh masuk grup ya. Masuk komunitas. Masuk grup. Reva itu dibertahan. Nah, sudah yang kelompok ini, yang matematika sudah ada. Nah, tadi tuh ibu tuh ada plastiknya dari sini. Ntar dulu. Ini beban yang ini berapa? Beban di bawahnya 200 gram ya? Nih. Beban yang ini kan 200 gram. Cok cari ada 200 gram enggak? Ini 200 gram. Masukin. Berarti talian ke mobil. Jaraknya kira-kira 1 meter di mana? Di mana ke mana? Dari sini ke sini ada 1 meter. Ya, siapkan stopwatch-nya ya. Nah, siapkan stopwatch-nya, nanti mobil ini tuh ditarik. Oh, Ibu lupa. Waktunya kita buat berdiskusi 30 menit bisa kan ya? Nah, sok. Ya. Ngerjain yang ini dong, tapi yang mana dong? Yang ini cari yang itu. Oh ini. Tulisnya di sini. Ngejar waktu cari yang itu dan tulis yang itu. Sok mau mempraktekkan dulu, sok yang dorong dulu. Yang dorong, yang itu, yang bagian kelompok mendorong boleh sok ngedorong heula sini dorongan. Ya, pak dorong. Jawabannya di grup. Dina grup buka. Ya. Mau menjawab. Nanti jaraknya kalau sampai si mobilnya sampai ke sini berapa menit? Berapa waktunya ketika misalkan diberikan beban berapa? Dikasih dulu beban yang 100 gram. Berapa? Coba lihat dulu. Oh ini tuh mana sih? Ibunya ya, Mas? Yang ibu itu mah ini mah yang Praktikum aja dulu. Praktek dulu aja. Yang mau mobilan dulu. Nih, yang ini baru nanti ngisi ini ya. Baru nanti ngisi setelah ngisi yang ini baru diisi. Tuh. Sok talikeun lainna sok pesta eta. Mau mobilannya mau yang mana? yang ini juga bisa kok dibuka. Oh, bisa dibuka. Sok. Berarti waktunya pakai timer ya, jaraknya 1 Yang meter. Yang 100 dulu sok. Ada 1 sok. mana stopwatch? Bebannya yang 100 meter 100 gram dulu sok coba. Masukin yang 100 gram. Itu ada 100 gram enggak? Ada Udah ada, sok. Udah, siap. 2, 3. coba dari sini. Nah, harus kita pakai katrol cuma tidak ada. Sok, 1, 2, 3. Harusnya sampai sini ya? Iya. Berarti semeter seberapa sih coba? Ayo semeter. Ini aja segini. Berarti kurang tinggi ya. Ntar dulu kayaknya kurang dari semeter ini. Lebih semeternya. Ada Bu, ada sini. Ayo, yang aksi reaksi dulu. Yang kelompok pasti Faisal sama itu sok. Yang mendorong tembok. Ayo dilakukan dari sekarang. Sok, berempat, gak apa-apa. Kumaha, kalian mendorong tembok dengan keadaan misalkan tenaganya biasa saja sampai ke tenaga pengkuatnya kalian bisa enggak mendorong ke tembok gitu sok. Gak kuat, ayo sok cobain dulu. 1, 2, 3. Belum beli kan dia. Sok. Terlalu lambat.
Oke, sok pasin. Satu. One. 1, 2, 3. Udah. Berapa detik? Ayo. Sok cobaan. Dorong tembok kumaha. Runtuh salah. Sok buru. Ayo. Kumaha tah? Sok Faisal. Gimana dorong tembok? Bisakah? Bisakah menggeserkan tembok? Runtuh juga. Nah, kalau sama teman sok dorong-dorong gimana sok? Coba. Berempat praktekan. Ayo. Ayo ibu pengen tahu aja sok cepetan. Kalian ngedorong berempat aja di sini. Berdiri atuh, berdiri dulu berempat sok coba. Ayo. Sok Engel, Revan. Engel. Astagfirullah. Entang satak kebek gitu. Kalau mah dorong berempat, biasa dorong gimana sok? Ayo di sini atuh cobainnya. Ayo cepetan di sini cobaannya sok. Faisal, Alpian, Cahaya sama Repan. Ayo. Kira-kira tenaga mana ini benang? Apa tanah eleh si Faisal atau gimana sok? Ayo sok cepetan. Berempat tak kieu tah kieu. Sok. Nah. Ayo. Lamun opatan gimana lamun opatan? Berempat sok siapa yang menang? Ayo, lamun berempat sok tangannya berempat berkepal. Sok siapa yang menang? Ayo. Nah. Kira-kira saha anu eleh? Nu geser. Kalau jawabannya enggak ada. Mana we yang pertindakan nanti dibaca. Ayo sok Edo, Geopan, sok ngadorong heula berempat kumaha ngadorong ini. Kira-kira kalian bisa tidak mendorong apa? Ngegeser si ini. Si tembok, ayo. Sok, eta mah atuh lain senang, eta mah siga ieu. Tagieu tah. Oh, ngegeser tuh tembokna. Tuh, lamun duaan. Ayo sok duaan. Geopan ajeng Edo. Sok kira-kira. Belum tentu si Geopan menang, badan kamu Edo anu menang. Ayo sok. Ya. Berarti ngaruh tidak? Tuh kan arek eleh si Geopan kan. Ayo siapa? Ya sama nih bebannya. Mana nu menang? Apakah bertahan dua-duanya? Oke. Sok. Nah, dari kegiatan yang barusan kalian lakukan, sok silahkan diisi. Ayo, boleh. Nah, udah ini narik. Narik perlahan sudah. Ini berarti apa rumusan masalahnya? Terus rumusan hipotesisnya. Terus lagi kegiatannya ini. Udah dicoba? Kumaha jawabannya? Ayo. Tarik gini bukan Bu? Siap cepetan siap. Tulis dulu atuh di sini. Perlahan kumaha? Kalau misalkan si bola ketika sebelum ditarik berarti keadaannya kumaha? Diam. Saat ditarik perlahan lalaunan. Ikut, betul. Terus lamun cepatkan tiba-tiba ininya kumaha? Ikut enggak? Ikut Bu. Ikut. Tapi pas udah diikutin diam. Terus setelah ditarik, saat ditarik berarti dia diam atau gimana? Ikut. Nah, sok tulis aja di sini hasilnya kumaha. Nah, terus kalau ini keadaan dalam keadaan tarikan gaya. Ini perlahan namun cepat bagaimana? Sok tulis aja hasilnya. Sama. Jelaskan alasan terjadinya keadaan bola tenis di atas kertas sesuai dengan hasil pengamatan nomor 1. Apa dijelaskan aja dari hasil pengamatan ini. Sok. Dengan kata-kata kalian. Ya. Udah? Mana? Semeter aja lah nggak apa-apa. 0,150 detik tulis aja di sini beban. Tar dulu.
Berarti ini si bebannya dulu. Tadi beban mana? Massa plus troli plus balok. Massa plus troli plus balok. Nah, berarti sabaraha? Massa troli plus balok. Nih sok. Turunkan heula. Ditimbang dulu massana sabaraha sok. Ini kan udah 100 gram tadi. 220, tulis di sini 220. Nah, terus sekarang ditambahan 100 gram lagi. Yang 100 gram teh yang mana? Yang mana aja? Kayaknya saya sedikit. Nah, ini aja ditambahan ku ini sok sekarang. Jadi masanya 317. Sok. Tambahin lagi, berarti jadi 300 gram. Sok cari lagi. 300 gram ini, keluarkan yang bawah nih ini. 300. Kita keluarkan heula eta di dalamnya. Ya. Jadi berapa? Timbang kok. Timbang dulu. 389. Tambahin aja tuh 400 sama ini. 300 sama eta. Jangan 100 nih. Nah, nu ieu buka. Nu ieu buka. Udah. Ih, kita berat. 400. Coba ieu sorangan heula asal eta na. Udah enggak, tambahin sama ini. 400 kan? Tuh. Nah, Nah, enggak apa-apa. Besok masukkan. Lebih berapa? Oh, ini nih ada nih yang ini nih. Kayaknya mejeh. Pas. Coba dekat. Sok ini nih udah. Sok masukkan. Nah. Nah, sekarang tarik sama beban yang 200 gram. Berapa? 480 benar. Bagaimana ya? 440. Enggak apa-apa. WhatsApp-an kan. Ya, nanti tinggal kita tulis waktu. Waktunya yang ini teh Waktunya yang ini dulu berarti sekarang mah. Ya, stop. 1, 2, 3. nggak nyampe, harus ditarik dulu. Ditarik aja. Macet. Tarik. Kan ini beban. Bebannya semeter kan ya. Sok coba bebannya 1 meter. Udah. Sok 1, 2, 3. Udah, berarti sok berapa? 0, tulis. Sekarang tambahin. Ulangi lagi ya. Kita belakang aja. Kalau nggak cukup mah. Ini masih banyak. Atau mau di sini juga boleh. Sok, silahkan. Sok, yang penting bisa baca nanti ke depan. Nanti kan ada perwakilan dari sini bagaimana. Tinggal dibaca itu hasilnya ya. Sok. Ya, sok. Jangan gitu, atuh kan harus berani ke depan. Kan anak pramuka, kemarin pramuka masa nggak berani ke depan. Ya, sok silahkan sok. Oh, jawaban. Ya, jawabannya di sini mau di mana weh, sok silahkan. Ya. Atuh kan bagus dibotakeun mah. Dah? Sok, itu baru. Nanti kalau nggak cukup berarti masuk ke belakang aja. Bisa pakai aja ini. Nah, pakai di bawah oke nggak apa-apa. Yang penting kalian nanti bisa ngejawab. Ya nggak apa-apa. Sok. Kan kalian anu nulisnya berarti kalian yang hafal nanti. Sok. Nih ini misalkan. Kalau nggak cukup, kemana weh? Nanti yang penting bisa ngebaca. Sok. Ya. 15 menit lagi ya waktunya.
Sok. Bagian deh. Bagian di Iya bagian. lagi. Ya. Nah, gitu coba. Sok. Dua di lu. Ya. 225. Iya. Iya. Hmm. Ya. Dua lima. Ya. Dua lima. Ini aja lagi. Waktunya 225. Sok berarti ganti sekarang. Oh ganti dong. Buka lagi, ganti sama yang 300. 300 mah. Ah gitu 200 lagi. ini kelompok yang lain. Isi yang ini. Yang ini. Tuh. Sudah nyatet. Rumusan. Yang mana? Coba. Rumusan masalahnya ini. Dah. Ditulisnya di buku yang ini. Ah. Oh iya. Sok, giliran sekarang Maulana. Dorong lagi yang tadi bebannya berapa? 300. Ini gimana gitu? Kalau gak cukup mau kemana weh? Mau ke belakang juga bisa. Sok. Mau ke belakang juga boleh. Ini ke belakang. Iya. Sok. Ya. Sok. Kalau gerak keluar jangan dorong. Ini dulu salaman. Dia member. Aduh 200. Kan ini masih bisa dicari. Tambahin. Tadi kan ada yang kurang Lebih ya? dikit ke bawah Nggak ya? apa-apa, sok. Pakai aja. Gitu banget Ki. 122. Banyak Ki. Makanya teman yang ada. Udah. Nanti kalau udah selesai pakai rumus ya. Ini kan rumusnya udah ada. Ya. Kamu satu terus. Nah, Mau dia apa? udah. Ini udah ada ya. Ini kan rumus hukum Newton 2T F sama dengan M dikali A. F-nya ini kan gaya. Ini kan yang tadi yang ditanyakannya berarti waktu percepatan sama gayanya. Berarti ini gaya F nih. Berarti gayanya berapa? Berarti anu adanya waktu hungkulnya. Jadi Percepatan A. Berarti ini dibagi. Nih, meter per sekon. Kan kita pengen tahu, yang hanya adanya kan yang mau ngetahuinya percepatan sama gaya. Nah, berarti yang adanya ini hanya waktu saja, berarti dibagi. Untuk massa tadi. Massa kan ini massanya ini, berarti massa dikali waktu ini dikali ini 389 dikali 0,1,42 berapa? Nanti tinggal nyari gaya mah dibagi ya. Jadi
Nah, ini ini dikali ini hasilnya di dia. Ya, nanti dibagi. Ini dibagi ini hasilnya itu. Oh, jadi Iya, ini dikali. kali ini kali Dia bagi. Gitu sok. Ya, betul. Cukupnya Iza. cukupnya aja. So. Jangan deh. Dirangkum aja. Dah? Belum itu. Tadi yang Sok, 100. tinggal yang 100. Nah. Udah? Gak, Hari Senin. gak apa-apa. Oh sekarang gimana? Nanti mah gak boleh. Gak boleh yang pakai segi 4, harus yang ceplus kerudungnya. Udah? Oke. Sok. Ayo sok. Nanti presentasi tiap kelompok ke depan seorang-seorang ya. Buat mempresentasikan sok dari sekarang mau siapa. Sok. Sok. Tinggal nomor berapa? Dua hen. Sok. Nanti presentasi. Ya, satu orang di depan sok nanti menceritakan itu hasil dari pengamatan kalian. Mau siapa nanti? Boleh. Enggak, cuman membacakan hasilnya apa gitu sok. Ya udah. Sok. Di kereta kemana ibu? Nggak apa-apa sok non. Tiba-tiba berarti bergerak tidak diam, berarti diam. Nanti jelaskan alasan terjadi keadaan bola tenis di atas kertas sesuai dengan pengamatan. Bagaimana ini jelaskan aja bagaimana hasilnya. Gitu. Kesimpulan udah deh, gitu. Kalau yang bersama pulang. Sebentar kita letakkan lamun yang itu. Presentasi. Oh, yang presentasi nanti ke depan siapa? Ayo sok, ayo 10 menit bisa nih 10 menit? Oke, ayo. Boleh, mau Inka boleh, mau Jahira boleh, sok ke depan. Satu orang saja nanti ke depan mempresentasikannya. Mau sama siapa? Mau sama Hairul boleh ke depan, tinggal dibaca dah. Ya. Matakan sok tulisannya, mau tulisan siapa, sok juga baca. Mau ya bos sendiri-sendiri aja. Perwakilan ya. Nah, yang serius ini dari tadi serius tadi dianya di matematika. Matematika sedang menghitung. Oh, no, iya teh bagi-bagi ya. Ya. Berarti ngambilnya No, dua angka ada di belakang. Iya. Tadi bisa saya. Dua angka ada di belakang ya, jadi segini. Ya. 0,045 itu aja.
F-nya kan satu. Besok. Ayo udah Merlin? Udah. Kalau sudah mana yang sewarehnya lagi? Ini sewareh. Nah. Sedang mengerjakan. So. Lagi ini. Nah, lepas saja. Lukiskan grafik yang menggambarkan hubungan gaya dan percepatan. Berarti gaya percepatan pengertiannya saja. Pengertiannya saja gaya apa? Berarti cari sini pengertian gaya dan percepatan. Hubungan ini dan ini. Sok. Hubungan ini aja, ini dan ini. Udah? Tinggal ngitung. Kita ambil angkanya di belakang aja dua gitu. Iya, 2,01. Oh, jadi enggak di bawah namanya. Nggak usah. Di belakang koma 2. Oh, kalau ini enggak apa-apa gini. Baik, iya kan itu mah 0 deh kan, mas kan 0,00 gitu. Biarin aja. Jadi mah yuk 0,00. Nomor 2-nya coba. Ayo. Oh, giliran. Nanti siapa yang mau ke depan kelompok ini? Saya Bu. Nah, kebaca mau tulisannya. Jadi ya. Pakai ulin buat Sok, ayo cepetan. Buru itu seberapa? Ayo. Serius ya bagian matematika. Udah, Gini aja. udah selesai berarti. Tinggal ngerjakan itunya, nanti presentasi ke depan siapa yang mau? Presentasinya gimana? Menjelaskan hasil ya. Udah. Yang satunya aja lah kita ambilnya. Yang nomor 2 ini. Gak usah. Ini diisi jangan. Jelaskan alasan terjadinya keadaan bola tenis di atas kertas dinamika sesuai hasil pengamatan. Ah, kertas ini kan mobil mah enggak ya? Ini aja. Satu. Tinggal ini mana? Oh, udah. Berarti kesimpulannya. Tinggal kesimpulannya. Oh iya. Udah Pak. Udah belum kesimpulannya. Jadi kesimpulannya apa? Dari percobaan ini teh sok. Udah? Zat. Dah. Ya udah gitu. Sini. Apa? Ngepresentasiin ini. Jadi gitu gimana? Jaraknya ini dibacain aja. Bahas hasil ini. Iya, ngebahas hasil ini. Terus mau berdua ini. Jadi ke depannya. Sama siapa? Sama siapa? Mau sama Merlin. Yang satu menjelaskan yang ini, yang satu menjelaskan yang ini. Boleh. Boleh Rita yang membaca hasilnya ya. Udah siap? Siapa yang sudah selesai? Bentar lagi. Kesimpulan berdasarkan rumusan yang dapat. Buatlah kesimpulan dari kegiatan kegiatan di atas apa tadi? Menarik kertas, menarik bola tenis di atas kertas. Kesimpulannya bagaimana yang dihasilkannya bola tenis, namun ditarik, kalau ditarik dengan pelan-pelan, bolanya akan bergerak. Tapi misalkan kalau misalkan kalau ditarik dengan cepat, bolanya akan diam. Maka apa? Tadi kaitkan lagi dengan si hukum Newtonnya.
maka selaras dengan hukum Newton. Berarti benda dengan komposisi yang sama, maka benda komposisi yang dengan nol, maka benda yang awalnya diam akan selamanya terus diam. Itu aja kesimpulannya. Ceritain dulu yang ininya sedikit. Tadi kalau ibu kertas tadi yang ditarik, misalkan dalam keadaan pelan-pelan si bolanya akan bergerak. Berbeda dengan kertas yang ditariknya dengan cepat, bolanya akan diam. Kesimpulannya berarti itu benda dengan tulis. Ayo, makanya kok ibu harus dibejaan kesimpulannya? Kan itu sudah jelas ada. Kan ini sudah jelas ada rumus hukum Newton teh apa? Benda dengan komposisi yang sama dengan nol, maka benda yang awalnya diam tetap akan diam. Gitu. Udah? Misalkan Ibu. Ya. gini aja. Betul. Ini sekarang. Misalkan gini ya, mengatasi masalah melalui percobaan yang ada gerakan mengungkapnya tabel di bawah. Bebannya adalah 200 gram. Masa baloknya ini, jaraknya segini, waktunya segini, nanti dijelaskan. Tinggal baca aja ini. Oh, kita tanyakan kita kan gini, nanyain nanti. Dapat percepatan dari mana? Langsung iya gitu. Masa iya dikali iya gitu. Jadi dapat segini gitu ya. Ya gitu. Kalau nanyain mah iya, berarti dapat iya bagi iya. Ya betul. Itu udah semua ya. Ternyata yang ini ya enggak. Sok. Tinggal berarti ini yang berdasarkan grafik rumusan hubungan antara percepatan dengan gaya F. Itu loh. Masa yang tepat. Udah aja langsung aja ke sini lah. Kan kesimpulannya udah ada. Sudah? Gaya, ayo sok sebentar lagi ya kita presentasi. Sudah siap? Ini kelompok 1 dulu, nanti kita presentasinya dari kelompok matematika dulu ya. Boleh, mau sama Maulana, mau sama Renita boleh. Sok boleh. Sudah? Tinggal kesimpulan. Sok, berarti kesimpulannya gumaha. Bisa berdua ini. Sok, berarti yang baru datang boleh gabung sini. Ya, ikut aja. Udah, ngercingnya. Masuk ke sini aja, boleh duduk. Apa? Boleh mau berdua, ya yang lain juga berdua. Kelompok 1 sudah siap, kelompok yang matematika. Sedikit lagi. Yang lain sudah selesai? Oke, sudah. Nah, berarti kita tinggal mempresentasikan. Oke, berarti nanti ini kelompok 1 ya. Kelompok 2, 3, 4, 5. Untuk kelompok pertama dulu, perhatikan. Halo? Ya, ya. Halo? Hai. Halo? Hai. Sudah siap? Oke, kita dengarkan dulu presentasi dari kelompok matematika. Sama siapa? Maulana sama Renita, silakan ke depan. Ya. Esok mempresentasikan tentang mengatasi masalah ini.
percobaan. Terus yang Renita yang rumusan masalah sama itu tinggal baca aja sok, silahkan. Perhatikan untuk yang kelompok yang lain. Baca aja di depan. Tapi bacanya yang itu dulu. Berarti sok yang Renita dulu. Ayo sok ke depan ayo. Nanti sendiri-sendiri dulu. Ayo sok. Baca aja gini ya. Dibaca aja. Ini kesimpulannya. Usah. Ayo. Mau di mana? Perhatikan. Ini kelompok satunya. Di mana Ibu? Di depan di situ tuh. Berdua langsung. Sok berdua langsung. Iya. Di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan rumus masalah. Di sini tertulis berdasarkan uraian di atas, sebutkan beberapa rumusan masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Jawabannya Tadi adalah apa ini? Berarti jelasin dulu permasalahannya ini. Oh, yang ini. Rumusan masalahnya sama hipotesisnya. Permasalahannya, dalam kehidupan sehari-hari Anda masih sering memindahkan beberapa benda baik itu yang berukuran besar ataupun kecil. Pada gambar di atas, seorang siswa mengamati kedua temannya yang sedang menari batu. Seorang siswa menarik batu yang ukurannya lebih besar dibanding siswa lainnya. Ternyata batu kecil lebih mudah digerakkan dibanding batu besar. Ini berarti bahwa gaya untuk menggerakkan kedua batu berbeda. Jika gaya yang dikeluarkan untuk menarik kedua batu sama kuatnya, maka kedua batu sama-sama dapat digerakkan. Akan tetapi, jika gaya yang dikeluarkan untuk menarik kedua batu dibuat sama lemahnya, maka hanya batu kecil yang dapat digerakkan. Nah, di sini ada tertulis rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, sebutkan beberapa rumusan masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Jawabannya adalah, mengapa batu yang lebih kecil lebih mudah digerakkan? Dan jawaban kedua adalah, apakah ukuran suatu benda mempengaruhi besarnya gaya? Di sini juga tertulis rumusan hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah yang Anda buat, tuliskan hipotesis dari setiap rumusan masalah. Jawabannya adalah kemungkinan besar perbedaan kemudahan dalam menggerakkan yang dua itu adalah ukuran suatu benda mempengaruhi besarnya gaya yang dibutuhkan. Dan di sini ada pertanyaan berikutnya. Nomor 1 adalah lukisan grafik yang menggambarkan hubungan gaya dan percepatan, yaitu adalah hubungan antara gaya dan percepatan dapat dipahami dengan mempertimbangkan contoh sederhana. Jika Anda mendorong suatu benda dengan gaya tertentu, benda itu akan mulai bergerak dan mengalami percepatan. Jika Anda mendorongnya lebih keras, menambahkan gaya. Di sini pertanyaan kedua adalah tertulis faktor apa saja yang mempengaruhi percepatan pada mobilan. Jelaskan bahwa Anda berdasarkan data yang diperoleh, yaitu jawabannya massa, daya, dan hambatan. Dan di sini kesimpulannya, dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa massa merupakan faktor utama yang mempengaruhi kemudahan suatu benda untuk digerakkan. Segitu presentasi dari saya. Terima kasih. Maulana sekarang mau menjelaskan dari hasil prakteknya. Silahkan Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Mengidentifikasi masalah. D. Alat dan bahan. Katrol, meja, tali, stopwatch, mobilan, beban pemberat gantung, dalam kurung gantung 200 gram, balok 100 gram, 200 gram, 300 gram, dan 400 gram. Cara kerja. Bekerjalah secara kelompok sesuai dengan minat dan profilnya, dalam kurung matematika dan kinestetik. 2. Gunakan referensi Anda sebagai panduan untuk memahami hukum 2 Newton. 3. Diskusikan dengan kelompokmu dengan melakukan eksperimen. E. Mengatasi masalah. Melalui percobaan yang Anda kerjakan, lengkapilah tabel data di bawah ini.
M beban 200 gram, balok 100 gram, massa troli plus balok 220 gram, jarak tempuh 1 meter, waktu 01,12, percepatan 246,4, gaya 0,0045. Yang kedua, balok 200 gram, massa troli plus balok 317, jarak tempuh 1 meter, waktu 01,35, percepatan 427,85, gaya 0,0031. Yang ketiga, 300 gram, massa troli plus balok 389 gram, jarak tempuh 1 meter, waktu 01,42, percepatan 552,38, gaya 0,025. Yang keempat, 400 gram, massa troli plus balok 496, jarak tempuh waktu 0,25, percepatan 1,116, gaya 201. Udah. Ya, Nah, berarti itu adalah hasil yang didapatkan dari percobaan dengan menggunakan balok berapa? Bebannya 200 gram. Terus dengan masing-masing 100 gram, 200 gram, 300 gram, sama 400 gram. Maka akan didapatkan hasil yang barusan oleh Maul dilakukan. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Maulana. Bagus ya, terima kasih. Untuk kelompok selanjutnya, Ibu mau yang kinestetik yang tadi mendorong tembok. Sok, silahkan. Mau siapa yang maju ke depan? Ayo silakan untuk mempresentasikannya. Saya Cahya mau Repal. Oke, kita kelompok mau ini dulu ya. Hairul Maulid. Sok, silahkan. Gebuk aku. Sok, kan kamu yang nulisnya juga. Nah, sok baca di depan, boleh. Ayo sok pinter. Tapi itu lah Bu. Gak apa-apa kan sama kegiatannya. Sok di depan ya. Sok. Nah, tadi ini kegiatannya adalah mendorong. Sok, tolong dengarkan yang lainnya. Pada permainan yang telah dilakukan, gaya manakah disebut sebagai gaya aksi dan reaksi? Jelaskan. Yaitu mendorong tembok. Aksi ketika kamu mendorong tembok dengan gaya tertentu. Reaksi tembok memberikan gaya reaksi yang sama besar namun berlawan. Permainan dorong teman. Aksi ketika kamu mendorong temanmu, kamu memberikan gaya reaksi kepada temanmu. Reaksi temanmu memberikan gaya reaksi yang sama besar namun berlawanan arah padamu. Inilah sebabnya kamu juga merasakan dorongan ke belakang. 2. Bagaimanakah besar gaya aksi dan gaya reaksi pada permainan tersebut? Dalam kedua contoh di atas, gaya aksi dan reaksi selalu terjadi berpasangan. Gaya aksi dan reaksi tidak pernah terjadi pada benda yang sama. Gaya reaksi selalu bekerja pada benda yang berbeda dengan gaya reaksi. Bagaimanakah arah gaya aksi dan reaksi pada permainan tersebut? Besar gaya reaksi dan reaksi selalu sama besar. Arah gaya aksi dan reaksi selalu berlawanan arah. Benda yang bekerja, gaya aksi dan reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Kesimpulan, hukum 3 Newton menyatakan bahwa setiap aksi selalu menimbulkan aksi yang sama besar namun berlawanan arah. Ini berarti ketika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, benda yang kedua akan memberikan gaya yang sama besar namun berlawanan arah pada benda pertama. Baiklah, terima kasih untuk kelompok yang hukum Newton 3.
Hukum Newton 3 tadi yang melakukan percobaannya adalah kelompok mana? Kelompok 2 sama kelompok 4. Nah, berarti yang hukum Newton 3 tadi ada apa? Kelompok 3 tadi adanya aksi reaksi. Sekarang berarti masuk ke kelompok 4. Oh, siapa yang mau ke depan menjelaskannya? Alta? Boleh. Hati aja. Jangan cuma. Yang keras Alta? Ya, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Iya, Bos. mau mempresentasikan dari kelompok 4. Hukum 1 Newton. Permasalahan. Rumusan masalah, mengapa ketika Vespa tiba-tiba bergerak, tubuh penumpang cenderung ke belakang? Pertanyaan kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya bergerak ke belakang? Besarnya kecenderungan tubuh penumpang untuk bergerak. Permasalahannya dibaca dulu. Dari samping, dari sini dibaca dulu. Katakan harus tahu dulu permasalahannya ya, jangan dulu langsung ke jawaban. Untuk bacain dulu permasalahannya. Gambar di samping menunjukkan fenomena dalam kehidupan sehari-hari, di mana ketika Anda naik Vespa dan duduk di belakang, mungkin pernah merasakan beberapa gejala yang terjadi. Apabila mulainya Vespa Yang diam, lain lalu perhatikan tiba-tiba ya. bergerak, tubuh akan bergerak mundur. Oleh karena itu, Anda perlu berpegangan pada teman agar tidak jatuh. Rumusan masalah. Pertanyaannya, mengapa ketika Vespa tiba-tiba bergerak, tubuh penumpang cenderung bergerak ke belakang? Pertanyaan kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kecenderungan tubuh penumpang untuk bergerak ke belakang? Jawaban nomor 1, tubuh penumpang cenderung bergerak ke belakang karena adanya inersia. Ketika Vespa tiba-tiba bergerak ke depan, tubuh penumpang cenderung mempertahankan keadaan. Jawaban kedua, besarnya kecenderungan penumpang untuk bergerak ke belakang. Mengatasi masalah, tarikan gaya Berarti ini apa percobaan tadi ya? Iya. Tarikan gayanya perlahan. Keadaan bola tenis sebelum ditarik diam. Atau dibaca dulu ya? Iya, dibaca dulu ininya. Ya. Ininya bagaimana mengatasi masalah. Tarikan gaya, perlahan, cepat, bagaimana sebelum ditarik, setelah ditarik bagaimana? Tarikan gaya perlahan. Keadaan bola tenis sebelum ditarik diam. Saat ditarik bergerak. Cepat atau tiba-tiba. Keadaan bola tenis sebelum ditarik bergerak cepat. Saat ditarik diam. Sama bergerak. Tarikan gaya perlahan. Keadaan bola tenis tabel pengamatan 2 sebelum dihentikan diam. Setelah dihentikan diam. Cepat. Tarikan gaya cepat. Tiba-tiba saat ditarik keadaan bola tenis sebelum dihentikan. Ini. 1. Jelaskan alasan terjadinya keadaan bola tenis di atas kertas sesuai hasil pengamatan. Saat bola diletakkan di atas kertas, bola diam, dan saat kertas ditarik, bola bergerak. Kesimpulan, saat kertas ditarik, bola bergerak. Saat kertas tidak ditarik, bola diam. Dengan
komposisi yang sama dengan nol, maka dengan benda yang awalnya diam akan selamanya terus diam. Terima kasih untuk kelompok 4 ya, beri tepuk tangannya. Sekarang kelompok 5, terus siapa? Jahira, silakan maju ke depan. Mau sama siapa? Mau sama Jahira? Sok, boleh, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hukum Newton 1 dari kelompok 5. Permasalahan. Gambar di samping menunjukkan fenomena dalam kehidupan sehari-hari, di mana ketika Anda menaiki Vespa dan duduk di belakang, mungkin pernah merasakan beberapa gejala yang terjadi. Apabila mula Vespa diam, lalu tiba-tiba bergerak, tubuh akan bergerak mundur. Oleh karena itu, Anda perlu berpegangan pada teman Anda agar tidak jatuh. Rumus masalah. Berdasarkan uraian di atas, sebutkan beberapa rumusan masalah yang timbul dari kejadian tersebut. 1. Mengapa ketika Vespa tiba-tiba bergerak, tubuh penumpang cenderung bergerak ke belakang? 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kecenderungan tubuh penumpang untuk bergerak ke belakang? Jawabannya adalah tubuh penumpang cenderung bergerak ke belakang karena adanya inersi. Ketika Vespa tiba-tiba bergerak ke depan, tubuh penumpang cenderung mempertahankan keadaan diamnya sesuai hukum Newton 1, hukum inersi. Jawabannya, besarnya kecenderungan tubuh penumpang untuk bergerak ke belakang dipengaruhi oleh massa penumpang. Semakin besar massa penumpang, semakin besar gaya yang diperlukan untuk mengubah keadaan geraknya, sehingga kecenderungan untuk bergerak ke belakang akan semakin besar. Percepatan Vespa. Semakin besar percepatan Vespa, semakin besar gaya yang akan bekerja pada penumpang, sehingga kecenderungan untuk bergerak ke belakang akan semakin besar. Koefisien gesekan antara penumpang dan jok. Semakin kecil koefisien gesekan, semakin mudah penumpang bergeser, sehingga kecenderungan untuk bergerak ke belakang akan semakin besar. Dengan mengatasi masalah melalui percobaan yang Anda kerjakan, lengkapilah tabel data di bawah ini. Tarikan gaya. Perlahan, keadaan bola tenis sebelum ditarik perlahan diam. Saat ditarik bergerak mengikuti, cepat tiba-tiba diam. Saat ditarik tetap diam. Tabel pengamatan 2. Tarikan gaya keadaan bola tenis. Perlahan sebelum dihentikan bergerak mengikuti. Setelah dihentikan akan diam. Cepat tiba-tiba sebelum ditarik. Sebelum dihentikan bergerak. Setelah dihentikan diam. 1. Jelaskan alasan terjadinya keadaan bola tenis di atas Jelaskan alasan terjadinya keadaan bola tenis di atas kertas sesuai hasil pengamatan. Jika bola tenis diletakkan di kertas dan ditarik dengan kecepatan perlahan, maka bola tersebut akan bergerak mengikuti. Dan jika ditarik dengan kecepatan cepat tiba-tiba, maka akan diam. Pengertian hukum 1 Newton. 2. Jelaskan alasan terjadinya keadaan bola tenis di atas kereta dinamik sesuai hasil pengamatan. Jika bola tenis diletakkan di atas kereta dinamik dan ditarik dengan perlahan, maka bola akan mengikuti kereta, dan jika bola tenis diletakkan di atas kereta dinamik dan ditarik dengan cepat, maka akan bergerak, dan jika dihentikan akan diam. Kesimpulan, menunjukkan resultan gaya yang bekerja pada benda dengan komposisi sama dengan nol. Baiklah, terima kasih untuk kelompok
5. Yang belum maju kelompok berapa? Ayo, mau siapa yang maju? Dari kalian berempat, ini kalian sudah menulis. Ini jawabannya sudah ada. Berarti tinggal kalian keberaniannya untuk memaparkan di depan. Ayo sak, siapa yang mau? Menulis baru baca. Ayo. Tadi mah saya tidak punya. Mau di skip saja? Skip. Karena tadi sudah ada perwakilan dari temannya ya, dari kelompok 5. Mungkin jawabannya tidak jauh beda ya. Tadi jawabannya oke, kalau di skip tidak mau ke depan karena malu mempresentasikannya. Tadi siapa yang melakukan percobaan mendorong tembok? Faisal. Kira-kira Faisal bisa nggak mendorong tembok? Temboknya ngegeser tuh? Enggak. Kenapa? Tidak bisa. Temboknya diam. Yang lebih kuat berarti siapa? Faisal atau temboknya? Temboknya berarti tidak mengalami reaksi walaupun kamu aksinya besar. Tapi kalau sama teman kalian tadi, Faisal ngelawan saha tadi? Ngelawan Cahaya. Cahayanya dapat siapa menang? Cahaya atau Faisal? Faisal. Nah, berarti kira-kira ini ada proses aksi dan reaksi. Aksi Faisal lebih besar, jadi reaksi ke kamunya, kamu bisa bergeser ya, karena ada aksi dari Faisal sehingga reaksi kamu menjadi bergeser karena kamu kalah. Gitu. Kalau berempat tadi 1, 2, 3, 4 melakukan kegiatan bagaimana? Siapa yang menang? Kelompok saha? Faisal eleh tadi. Ngelawan saha? Bertiga digeser-geser, pasti ada yang kalah, ada yang menang. Nah, itu adalah posisinya ya, berarti ada aksi, ada reaksi. Ketika perhatikan, reaksinya berarti kecil, berarti aksi, kalau aksinya kecil berarti reaksinya juga kecil berarti ya gitu. Udah perhatikan. Alhamdulillah semuanya sudah melakukan percobaan. Ya, sudah melakukan presentasi. Halo? Ya, sudah kumpul, sekarang sudah fokus lagi. Nah, tadi kita sudah melakukan percobaan. Ada yang melakukan percobaan hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Yang tadi yang hukum Newton 1 siapa? Kelompok yang mana? Oke, berarti yang melakukan percobaan untuk bola tenis. Yang hukum Newton 2, kelompok yang matematika. Dia menarik beban dengan massa yang berbeda. Hukum Newton 3, hukum Newton 3 berarti adanya aksi dan reaksi. Nah, dari pembelajaran ini mari kita simpulkan dulu. Tolong perhatikan. Ibu simpulkan dari pembelajaran ini bahwasanya hukum Newton 1, 2, dan 3 ini berarti berpengaruh pada adanya gaya. Pertama tadi kayak hukum Newton 1. Hukum Newton 1 ini berarti dalam gaya apapun kita selalu mempertahankan dan posisinya di 0. Ya, untuk hukum Newton 2 berarti massa ini juga berpengaruh. Untuk hukum Newton 3 ini berarti adanya aksi dan reaksi. Nah, coba sekarang ada yang mau merefleksikan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Siapa yang mau memperefleksikannya? Ada? Ayo. Setelah pembelajaran hari ini apa yang kalian dapatkan? Ya, siapa? Ayo, yang mau merefleksikannya.
pembelajaran hari ini teh kalian belajar apa? Bagaimana perasaannya? Apa yang telah kalian lakukan tadi? Refleksinya. Sok silahkan. Boleh Renita berdiri. Refleksinya bagaimana tadi? Pembelajaran yang dilakukan sama Renita teh bagaimana? Sok silahkan berdiri. Ini refleksi dari teman kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini. Bagaimana rasanya Renita? Senang bisa lebih tahu banyak tentang Newton. Tentang hukum Newton. Terus apalagi? Saya bisa menjadi lebih mengerti tentang hukum Newton. Bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, setidaknya kalian dengan percobaan ini, apakah kalian pernah kan melakukannya ya? Ketika kalian misalkan melakukan naik motor, tiba-tiba teman kalian ngerem, kalian mempertahankan untuk dalam keadaan diam, ya. Terus juga kalian pernah kan ilmu sulap, kok bisa di atas meja? Kita juga sebenarnya itu bisa. Ilmu sulap ini melakukan kegiatan hukum Newton keberapa yang bola tadi? Ayo, hukum Newton berapa yang bola? Hukum Newton 2. Ketika si pesulap menarik piring, gelas, dan lain-lainnya tidak tumpah. Karena mereka menggunakan teknik hukum Newton. Gitu. Oh, nanti kalau misalkan ada si pesulap melakukan teknik itu, saya tahu itu adalah hukum Newton. Yaitu dengan apa? Tarikan gaya dengan cepat. Ya, gayanya nanti berpengaruh. Nah, untuk di ujung pertemuan kita, nah nanti ibu kasih tugas ya, nanti dikirim, kalian nanti kerjakan tugas yang ibu berikan di grup untuk membuat satu poster tentang kegiatan hukum Newton 1, 2, dan 3. Nanti kalian buat di Canva, Pak, sudah bisa kan ya? Pan, sudah bisa kan? Ya, sok duduk dulu ya. Sudah bisa di Canva kan? Nah, nanti kalian buat sebuah poster di Canva tentang hukum Newton 1, 2, 3. Terus contohnya boleh bagaimanapun ya, yang penting kalian menginformasikan hukum Newton ini dalam kehidupan sehari-hari. Nanti terus si hasilnya kalian boleh upload, mau di Facebook boleh, ataupun misalkan di Instagram, dan nanti kalian disebarkan untuk menilai hasil karya kalian dengan like ya. Berarti siapa yang jumlah like-nya banyak nanti berarti itu peminat yang terbanyak gitu, hasilnya berarti sudah diterima ya. Nanti berarti tugasnya yaitu membuat poster tentang hukum Newton. Dia upload di mana? Sosial media. Udah ya. Silakan untuk menutup pembelajaran ini, silahkan Renita disiapkan dulu. Beri salam aja. Oke, sok silakan